Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga pada kesempatan kali ini Bapak Ibu guru hebat bisa belajar mengenai apa yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dalam kegiatan kali ini yaitu kegiatan praktek coaching saya dengan Ibu Eka di sini. Kemudian yang kedua sebagai pengamat Bapak Muhammad Mahinur. Kemudian di antara tiga itu nanti yang menjadi coach itu saya sendiri yaitu Amidin. Lalu yang menjadi coach yaitu Ibu Eka. Semoga dalam kegiatan praktek coaching kali ini kita selalu bisa menjadi guru yang selalu hadir di mata murid kita. Dalam kegiatan coaching kali ini silakan Bapak Muhammad Mahmur sebelum praktek coaching dilakukan silakan mau berkomentar apa silakan saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja kepada Pak Anidin dan Bu Eka Yudi yang akan melaksanakan praktik coaching klinik supervisi akademik. Ya, semoga dapat berjalan dengan lancar. Namun sebelumnya saya sebagai pengamat akan menanyakan secara khusus kepada Pak Anidin yang di sini akan berperan sebagai coach. Pertanyaannya, dari kompetensi coaching yang ada 3, yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Dari 3 kompetensi coaching itu, kira-kira mana yang akan Pak Anidin tekankan? Oh iya, terima kasih Pak Muhammad Mahinur. Pada kesempatan kali ini dalam praktek coaching ini yang mau saya tekankan kompetensi coaching yang mau saya tekankan yaitu mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh seorang coach terhadap coach. Mudah-mudahan dalam praktek coaching ini bisa membawa kebaikan untuk kita semua. Terima kasih Pak Mahinur. Ya, selanjutnya saya sebagai pengamat mendoakan semoga dapat berjalan dengan lancar dan dapat menjadi contoh bagi guru-guru yang lain di sekolah masing-masing. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Anidin dan Bu Eka. Mohon maaf untuk layar dan mikrofon saya matikan agar Pak Anidin dan Bu Eka jadi lebih konsentrasi. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita mulai ya Pak Anidin. Assalamualaikum Pak Anidin. Bolehkah saya minta waktunya Pak? Oh. Saya ini Saya mau cerita Pak. Ini tentang hal yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas Pak. Oh ya, baik Bu Eka. Apa yang mau Bu Eka ceritakan tentang kejadian yang tadi yang Bu Eka alami? Ya begini Pak, saya mau cerita ya Pak. Saya baru saja mendapatkan teguran ini dari kepala sekolah. Jadi kepala sekolah saya ini menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar tadi Pak. Kemudian pengawas sekolah ini yang melakukan supervisi tadi keberatan ketika saya mengajar ini tanpa buku teks. Kemudian akan tetapi saya memanfaatkan sumber-sumber lain Pak. Maksudnya tidak
tidak memanfaatkan buku teks, tapi saya memanfaatkan yang lain, misalkan ada bermacam-macam lah Pak. Tapi saya tetap mengacu pada kurikulum yang sekarang, yaitu kurikulum Merdeka Pak. Nah, minta yang ini tapi yang saya sampaikan ternyata mungkin membuat Pak Pengawas ini tampaknya tersinggung Pak, dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh, seperti itu, Bu Iya, Eka. rasa stroberi. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu Eka tidak menggunakan buku teks? Sebetulnya karena saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut, Pak, dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai. Oh, seperti itu. Terus, apa kelebihan yang dirasakan oleh Bu Eka pada saat tidak menggunakan buku teks? Iya, Pak. Maksudnya saya kan merasa lebih bebas ketika harus menyampaikan materi. Dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar, Pak, menurut saya. Oh, iya. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Bu Eka itu menggunakan sumber belajar apa? Saya menggunakan banyak sumber belajar, Pak. Ada yang dari internet, misalkan video pembelajaran di YouTube. Juga kadang-kadang menggunakan artikel ilmiah yang saya ambil dari internet juga, Pak. Oh, seperti itu. Kalau menurut Bu Eka, apa menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi terhadap murid? Kalau saya pikir-pikir kembali sih, mungkin penggunaan buku teks itu tidak menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid, Pak, dalam mengeksplorasi materi pembelajaran. Ya. Saya juga setuju kalau Bu Eka berpendapat seperti itu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak kita gunakan, semakin baik juga sih. Jadi sekarang apa rencana Bu Eka untuk menyelesaikan masalah tersebut? Mungkin yang pertama saya lakukan adalah menghadap kepala sekolah, Pak, untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah mengecewakan Bapak Pengawas tadi. Kemudian yang kedua, memang memungkinkan saya ingin bertemu langsung dengan Pak Pengawas, jadi supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham. Begitu Pak Anidin. Pada Mimi hilaku. Ya bagus ya. Hilaku. Terus apa yang akan Bu Eka sampaikan kepada kalau mau Mimi bilang Bapak ya tersebut? Mungkin saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, Pak. Di antaranya ya ada buku teks, internet, video pembelajaran. Ya, semuanya tujuannya supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, begitu Pak maksudnya. Bagus sekali loh rencana Bu Eka kok. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Eka ya. Terus amin. Apa komitmen Bu Eka terhadap rencana Bu Eka yang akan Bu Eka lakukan? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar, Pak, untuk eksplorasi materi. Sehingga murid-murid saya nanti bisa menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang, Pak, dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, nanti saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid saya, Pak. Bagus sekali kok, Bu Eka. Saya sangat mendukung sekali tuh. Mudah-mudahan semua apa yang dilakukan oleh Bu Eka bisa berjalan dengan baik, ya, sesuai dengan harapan Bu Eka. Ya, terima kasih ya Pak Anidin. Monggo kepada Pak Mahinur untuk memberikan umpan balik. Ya, terima kasih atas waktu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.